Yo, sepak bola timnas sekarang lagi panas-panasnya dan hari ini saya menghadirkan narasumber yang punya big idea. Bisa namanya? Jenius yang akan menjadi ketua persekutuan sepak bola. Oke. Ya, dia sangat misterius, tapi dia punya tips gitu bagaimana lolos dengan mudah ke Piala Dunia yang sangat sakral, rahasia, brutal, oke? Dan mari kita mulai apa yang terjadi bila beliau naik dan berhasil menjadi ketua dan menjalankan program-program gilanya. Pasti berhasil, anggap saja ini kampanye. Begini idenya, tolong dengarkan. Genius ini, oke? Jadi kita buat list top pemain dunia. Ronaldinho, Loris Karius, Balotelli, dari berbagai zaman. Siapapun itu, kita dekati. Dekati orangnya, bukan anaknya. Atau cucunya, atau siapapun di garis keturunannya yang siap menikah, oke? Kalau ada laki, oke, kita cari siapapun di daerah tempat mereka, negara mereka, wanita, orang lokal. Minimal yang ada 2, kalau perlu 0,99% darah lokalnya. Bila leluhur pemain legend itu perempuan cantik, kita cari, ancam, laki jantan, dan kita bayar skincare, perawatan, sekolah acting, apapun itu. Kita susupi biayai untuk menikah dengan keturunan pemain legendaris itu. Kita jebak leluhurnya dengan cinta. Kejamnya, dengar kok, ini semua demi bisa main ke Piala Dunia. Lagi pula banyak model-model yang dekati pemain manipulasi hanya untuk harta dan popularitas. Dan sebagai salah satu korban manipulasi cinta, kurasa ini mami cara terbaik. Tapi kalau ditolak lamarannya, kalau laki-laki yang ditolak, kembali ke step awal tadi. Ada kemungkinan 35% bakat leluhurnya turun. Keturunan yang ingin dinikahi itu, mungkin dia pekerja kantoran biasa, pemain Liga 3 Uzbek, otaku. Biar saja, nikahkan dengan rakyat daerah sedikit lokal kita. Dan ketika mereka punya anak, setidaknya kita punya darah pemain legendaris. Ketika mereka menikah dan punya anak, misi 55% berhasil. Sekarang tinggal merasuki otaknya untuk membuat anak mereka masuk sekolah bola. Dan tentu saja di Eropa. Bila anaknya perempuan, kita punya calon pemain timnas perempuan. Tidak buruk, bukan? Cara manipulasinya? Dukun. Dan ketika anaknya terlihat memiliki bakat, kita dekati. Dekati sebelum diambil timnas lokal mereka. Culik duluan. Itulah project DNA, pemain legend. Bila pemainnya tidak memenuhi standar, setidaknya bisa jadi headline di masa depan untuk news kami. Calon pemain diaspora berdarah keturunan Johan Cruyff, atau Ronaldinho, Balotelli, Maguire, ya. Pasti viral, engagement, duit. Kalau gagal dan anaknya malah memilih mau jadi pro player game mobile, kita kembali ke beberapa step awal. Gila. Pernah dengar Project Mbappe? Itu untuk membuat anakmu menjadi seperti bintang Prancis yang sudah bersinar di Piala Dunia sejak dia berusia 18, 19? Ya, tolong koreksi. Bapak Mbappe ialah pelatih bola dan dari kecil dia benar-benar dilatih dengan baik dan juga mencintai sepak bola. Ya. Dan ketika saya akan jadi ketua, saya akan membuat Project Ultimate Mbappe demi bisa main kalau perlu menang di Piala Dunia dalam waktu dekat. Pertama kita mencari pelatih bola lokal berbakat muda dan jomblo yang sepertinya sudah fix bukan di benua ini jodohnya, yang siap dinikahkan dengan siapa saja. Terus kita mencari wanita dari Algeria, asal ibu Mbappe, atau wanita dari Kamerun, asal ayahnya. Kenapa demikian? Lihat timnas Prancis, pemain darah Afrika semua. Saya tidak tahu apakah genetik berpengaruh, tapi sorry, kayaknya iyo. Kita kan biayai dia, biayai pernikahannya, biayai dekorasi kamar anaknya. Ketika anaknya ingin dilatih jalan untuk pertama kali, harus dengan memakai Nike Hypervenom Phantom 3 di lapangan sepak bola. Lalu biayai sekolah bola anaknya dengan syarat sekolah bolanya di Prancis. Kalau perlu suruh pelatih bola itu jadi murid lagi di Prancis atau di tempat Marcelino Ferdinand. Sekarang kita atur playstyle-nya. Jika mau pemain kayak Ronaldo, Mbappe, buat dia suka pemain itu. Cekoki dia dengan konten Mbappe, Ronaldo sampai dia muntah bola. Tidak ada Cocomelon sejak dini. Adanya top 10 best Mbappe moment untuk konsumsi kontennya hari-hari. Bila mau kayak Messi, buat dia suka Messi. Belikan jersey orinya. Usahakan jangan dipakai terlalu sering. Bila dia gagal jadi pemain, bisa kita jual. Terbangkan dan pergi nonton Inter Miami. Bila mau kayak Haaland, lempar dia ke pedalaman Norwegia, bertarung dengan beruang, survive di hutan, dan jadilah barbarian. Bila dia tidak jadi pemain, malah sukanya joget-joget tidak jelas dan sok tampan di TikTok untuk menarik perhatian cewek-cewek tidak jelas, kita tuntut aplikasi spyware itu. Ya, kita usahakan dia suka main bola, jadi pemain bintang seperti Mbappe yang mencetak gol di final Piala Dunia saat berusia 19 tahun. Bayangkan insecure-nya bocah 19 tahun lahir di satu planet ini. Saya salah satunya. Ya, begitulah kita usahakan dari 20 pelatih yang dinikahkan, ada 19 lah yang jadi. Jadi itulah Project Extreme Mbappe. Ya.
Kita tentu saja mau menghalalkan segala cara dengan asumsi punya infinity money untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Dan kali ini kita pakai jasa assassin, hitman, orang-orang bayaran. Untuk meniadakan nyawa lawan? Bukan. Kita sewa assassin, intelijen, preman setempat kalau perlu dilatih untuk menyusup ke musuh. Bayar pakai kripto biar terkesan modern dan tidak mudah terlacak. Dokter timnas lokal saja pernah diisi oleh dokter gadungan. Saya curiga sudah ada yang meniru ide jeniusku ini ke timnas kita. Cih, harusnya aku daftarkan Ki Haki. Tapi sudahlah, harusnya ada celah sedikit menyusupkan assassin ke mereka lawan kita di kualifikasi Piala Dunia. Pertama kita masukkan orang suruhan itu buat dia jadi dokter atau asisten atau ballboy atau karyawan hotel atau siapapun. Suntikan cairan bius ke pemain bintang lawan ketika mereka lengah, mungkin saat tidur. Terus remukkan sendinya atau di titik-titik akupuntur atau titik cakra atau mata kakinya. Jangan terlalu parah, nanti dia tahu. Buat seperti seolah dia tidak merasa ada yang aneh di badannya. Kalau bisa lakukan ini dekat-dekat dimulainya pertandingan. Maka saat dimulai matchnya, dia menendang bola, dia jatuh, tidak tahu apa yang salah, pemain tim mereka panik, mental jatuh, dan... Tapi, bagaimana kalau mereka makin termotivasi seperti saat Ronaldo cedera, tapi Portugal tetap menang di final Euro waktu itu? Racuni makanannya. Buat pemain cadangannya sakit perut, kita pakai juga mage. Mage, dukun, apapun syaratnya. Kencing di gawang, tabur pasir, apapun. Asal lolos ke Piala Dunia, oke? Kalau perlu asasinnya kita jadikan pemain seperti Ramos, Pepe, dengan mengeluarkan jiu-jitsu atau skill-skill aktif lainnya. Asuh. Ya, kita juga harus mulai dari pembinaan dari kecil. Kunci kesuksesan negara besar di dunia ialah pembinaan sepak bolanya yang baik. Boleh mengharap dari luar, tapi dengan strategi saya ini, memburu prestasi sepak bola luar negeri akan makin mudah dari dalam, oke? Lokal bro. Pertama kita stabilkan Liga U21, usia di bawah 21, pria maupun wanita. Terus Liga U18, umur di bawah 18, oke? Lalu U15, anak-anak SMP apalah. Lalu stabilkan sampai U-sperma. Ya, Liga para sperma. Kau tidak mengerti, sains makin maju dan kita memakai sains untuk bisa masuk Piala Dunia, oke? Kita biayai saintis terbaik di negeri ini. Saintis dinaturalisasi, dicari yang punya keturunan pun gas. Untuk meneliti bisakah dari sperma kita mengambil bibit-bibit bertalenta. Buat mereka main Liga U-sperma yang terbaik, MVP, Player of the Season, Top Scorer, Top Assist, kita hadiahi jalur mudah jadi zigot. Agar terbuahi dan bisa berkembang menjadi bayi? Jenius. Kau sudah paham, kau bisa kucarikan jabatan kalau saya naik. Bercanda. Juga Liga para bayi. Saya tahu banyak orang tua yang mimpinya gagal jadi pemain dan terinspirasi kisah-kisah heroik pemain bola di luar. Lalu memaksakannya ke anak mereka. Dan meski belum waktunya tapi papi-papi bermimpi itu sudah gatal, maka kita adu mereka dari bayi. Kalau kalah bapaknya emosi, kita kasih ring baku tinju. Siapa tahu kita dapat next bintang tinju. Siapa yang tidak suka melihat orang baku tinju? Tontonan yang mengaktifkan neuron paleolitikum otak caveman kita. Ya, Liga para bayi dan Fight Night Parent Edition. Kita buatkan narasi, siarkan, monetize, uangnya kita putar untuk memajukan Liga Under Balita ini. Jenius toh? Diam artinya iyo. Cara jenis untuk bisa lolos ke Piala Dunia dengan talent lokal lainnya ialah pembinaan pelatih. Ya, kita tahu pelatih lokal sudah mulai tersisihkan, bahkan di liga sendiri. Kita membutuhkan pembinaan yang lebih baik, lebih dini pula untuk melahirkan pelatih berkualitas. Pep Guardiola, Erik ten Hag Frianto, Jurgen Klopp profil dari program jeniusku ini. Karena peran pelatih sangat underrated, tidak dihargai. Pelatih sangat dibutuhkan dari sejak sekolah bola, U15 dan seterusnya untuk perkembangan pemain. Maka dari itu kita subsidi sekolah kepelatihan. Sekolahkan orang-orang cerdas itu, karena saya tahu banyak di negeri ini. Siapa orang cerdas gila bola dan kebahagiaannya dalam seminggu ditentukan kemenangan timnya? Saya. Dan dia, dan orang yang suka komen di postingan pemain timnas lokal, mengkritik terus-menerus, sekolahkan kami, mereka. Mungkin orang-orang komentator via Instagram pribadi pemain adalah bibit-bibit pelatih bola yang hebat, beri dia kesempatan. Bisa dilihat dari kolom komentar pemain seperti Marcelino saat kalah lawan, ya saya lupa. Ada hampir 60.000 komentar yang mengkritik. Mungkin ada 50% atau 30.000 dari komentar itu yang kritiknya brutal sekali. Yang mungkin yang komen itu bisa baca strategi dengan mata telanjangnya waktu dia nonton di TV, serta membaca micro body language pemain. Dan mungkin yang umurnya sesuai untuk jadi pelatih bola dari 30.000 itu ada 10%. Itu sudah 3.000. Wow, sudah satu gedung penuh itu. Yang nonton video di YouTube kami saja tidak sebanyak itu. Nggak usah bahas itu.
Bayangkan 3.000 itu kita sekolahkan jadi pelatih bola, bayar sampai ke Belanda. Kalau tidak jadi pelatih tim nasional atau klub, setidaknya jadi pelatih U21, U15. Kalau tidak jadi itu juga minimal bisa jadi pelatih SSB. Kalau gagal juga dan sudah dibiayai semuanya, maka kita kembalikan dia ke rumahnya, pasangkan wifi kilat Starlink, dan paksa dia komentar ke 160.000 manusia yang terlibat di dunia sepak bola lokal. Dimana kita juga harus awasi dia. Harus ada dia di setiap kolom komentar orang-orang di dunia bola itu untuk validasi dan pembuktian. Ya, itulah. Tidak tahu kenapa orang banyak menutup mata akan banyaknya calon talent pelatih handal di sini. Kan? Sudah. Jenius toh ideku, dukung. Jenius sekali. Dan kebetulan sudah mau hubungi pihak kedokteran setempat untuk mengecek ada tidak pasien hilang dengan ciri-ciri rambut mulet, pakai crewneck dengan ada keraknya. Dan katanya tidak ada. Jadi idemu anggap saja opini dan lucu-lucuan saja ya. Hah? Dan oke guys, itu saja ide-ide brilian dari orang ini. Subscribe dan kita datangkan siapa lagi berikutnya ya, saya tidak tahu. Dan saya sendiri gambar CJ, dia orang jenius dengan ide-ide brilian. Follow IG saya, TikTok, yang butuh ilustrasi bisa komis di situ dan bye.